manajemen itu kan kita jadi karyawan ya, maksudnya punya digaji, punya tanggung jawab, dan punya jam kerja. Jadi ya kita harus tetap penuhin gitu. Halo semuanya, ketemu lagi di Prabu Revolusi. Konten-konten yang ada di sini, insya Allah konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Belajar tentang kesuksesan itu banyak caranya. Kita bisa berbicara atau belajar ya dari buku, dari referensi, atau juga dari orang-orang yang kita kenal. Ketika mereka mencapai mimpinya, lalu mencapai kesuksesan, maka bukan saja hanya kesuksesan yang bisa kita lihat dari mereka, tetapi juga bagaimana perjalanan mereka dari awal mereka memiliki mimpi sampai akhirnya mencapai kesuksesan tersebut. Ada banyak cerita yang bisa kita dapatkan, ada yang banyak hikmah yang bisa kita sarikan ketika kita bertanya pada teman-teman kita yang memang sudah mencapai kesuksesan. Walaupun sukses itu relatif bagi setiap orang, bagi saya, orang tersebut sudah sukses, mungkin saja bagi dirinya atau bagi orang yang kita bicarakan, mereka punya tangga lain untuk sukses. Tapi intinya kita bisa banyak belajar ketika kita memang bertanya. Nah, kalau misalnya Anda tahu warung abnormal, tahu bakso bujangan, tahu nasi goreng mafia, ya, adalah salah satu usaha bisnis food and beverages lokal yang cukup sukses. Saya tidak tahu sekarang sudah berapa ratus ya outlet mereka, tapi yang jelas banyak sekali. Saya mengenal salah satu founder dari grup tersebut dan saya menjadi saksi ya bagaimana teman saya ini memulai mimpinya di bisnis food and beverages. Dari awal outlet pertama, kedai pertama yang kecil banget di daerah Bandung sampai akhirnya sekarang sudah punya ratusan outlet. Apa sih yang bisa kita pelajari dari dia? Nah, saya akan mengajak kalian semua untuk sama-sama ngobrol ya bareng rekan saya atau teman saya, sahabat saya, Sarita Suteja, co-founder dari berbagai jaringan bisnis makanan yang tadi saya sebutkan. Ya, untuk kita sama-sama gali apa yang ia lakukan dari tahun ke tahun, suka dukanya, cerita-ceritanya, hingga akhirnya ada di posisi seperti sekarang ini. Oke, sudah hadir. Ada Sarita Suteja. Kita approve dulu ya. Ntar lagi datang nih dia. Hai. Belum dibuka, sebentar. Hey. Hai. Udah direkam nih kalian. Apa? Udah direkam langsung ini. Udah kan? Oh iya lu, udah direkam. Apa nih? Hari ini mau bahas apa nih? Bahas apa aja. Pokoknya kita mau menguliti Kak Sarita. Aduh, jangan. Serem. Thank you banget udah mau gabung nih di Zoom. Ini konten baru nih. Aku mau buat di YouTube. Buat teman-teman YouTube. Jadi lagi usum-usuman Zoom kan sekarang ya. Lagi nge-tren Zoom. Ya udahlah kita buat juga talk show kayak beginian. Anyway. Jadi kan kita tuh pengen ngobrolin tentang ini ya. Kalau Kak Sarita ini kan sekarang udah, orang taunya punya warung abnormal, punya bakso bujangan, punya nasi goreng mafia, terus apa lagi ya? Ayam goreng Carmila. Udah sih itu aja lah. Terus sekarang juga punya platform apa? Foodbiz ya? Foodbiz. Gitu. Foodbiz, platform edukasi F&B pertama di Indonesia. Keren ya. Orang taunya, wah gila ya, hebat banget nih Sarita nih. Nah, meanwhile, aku tuh tahu banget kan kamu dari awal ya,
Dari ketika lagi buka kedai pertama di Pati Ukur Dago itu kayak gimana. Jadi saksi lah bagaimana perjalanan karir dan juga kesuksesan kamu di bisnis gitu. Tapi banyak orang kan nggak tahu tuh. Ya nggak? Ceritain juga, coba sama kita. Jadi dari awal itu kayak gimana Kak Sarita itu? Sampai akhirnya Ini harusnya bisnis. harusnya munculin foto itu ya, foto yang kita bertiga itu loh. Iya, ntar aku munculin, ntar aku. Ya jadi itu tahun berapa ya? 2013 ya, nggak salah. 2014 ya dulu. Ya, 2000. segituan lah ya. Pokoknya udah lama lah. Aku Ya, tuh itu cukup. baru masih di Metro TV malah kayaknya. Iya deh, masih di Metro TV. Iya, masih di Metro TV. Iya, jadi waktu dulu kita ketemu sih sebenarnya memang akunya sebenarnya itu baru pivot ke kuliner karena kan dulunya tuh aku sama beberapa teman-teman tuh kan bikin bisnis consulting ya, tapi ya udah tutup gitu. Udah tutup karena kita ya itu maksudnya kalau anak zaman sekarang bilangnya pivot, dulu kita bilangnya banting setir gitu kan, dari consulting ke kuliner gitu. Nah, jadi waktu dulu 2013 emang awalnya kenapa ya, lupa saya juga. Oh, awalnya ya kita kan pada demen makan lah, ya siapa juga yang nggak demen makan ya, gitu. Demen makan, abis itu kepikiran pengen bikin bisnis yang lebih yang bukan jasa, karena kan kalau consulting itu kan jasa gitu. Jadi pengen bikin bisnis yang sifatnya bukan jasa, tapi apa yang bikin orang lebih sustain lah gitu. Dulu bener-bener cara mikirnya kalau mau usaha yang sustain itu kan artinya harus yang kebutuhan dasar manusia. Nah, paling gampang itu kan sandang, pangan, papan ya, itu kan hafalan SD. Sandang itu kan pakaian, pangan ya makanan gitu kan, papan ya tempat tinggal. Nah, cuma dari tiga hal pokok itu kayaknya kita paling bisa mudah dijangkau sama kita itu ya makanan, sebenarnya pangan. Kenapa? Karena ya kalau sandang kan berarti lu harus ada di industri fashion. Nah, kita mah berkaca ke diri sendiri lah ya gitu. Maksudnya kan nggak modis-modis amat, nggak terlalu ngikutin tren gitu. Jadi udahlah, tutup buku. Nah, kalau papan itu kan industri properti gitu. Nah, saat itu sih kita nggak merasa, mungkin nggak passion juga, sama nggak, ya modalnya yang nggak ada gitu. Karena kalau mau main industri properti itu kan kita harus punya modal yang cukup besar lah. Tapi kalau misalnya industrinya makanan, relatif lebih mudah dimasuki lah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita jualan makanan itu kan masih lebih memungkinkan gitu. Secara modal juga nggak butuh angkanya sampai luar biasa besar kalau untuk mulai ya. Dan waktu itu bisa dibilang ya kitanya juga senang makan sih, karena kan dulu suka nge-review makanan gitulah. Oh dulu. iya, Nah, benar, jadi memang jadi emang dulu dan di satu sisi kita punya punya bekal marketing lah bisa dibilang, karena kan dulunya bisnis consulting, jadi ada somehow bukunya juga tuh, marketing cappuccino. Oh iya. Iya, namanya marketing cappuccino, ada loh di warungnya Kak Prabu. Halah. Iya, ada dong. Iya. Ya makanya, nah jadi ya gitu sih. Jadi abis itu kita bikin nasi goreng rempah mafia waktu itu 2013. Terus di tahun selanjutnya kita memang bikin, waktu itu namanya warung abnormal ya, sekarang namanya udah jadi Abnormal Coffee. Terus tahun depannya lagi kita bikin bakso bujangan gitu ya. Sekarang ya kalau sekarang sih perusahaannya tetap jalan gitu kan, maksudnya perusahaan tetap jalan, outletnya tetap buka gitu. Cuma mungkin yang kemarin aku udah ceritain gitu, bahwa sekarang kan akunya pribadi udah tidak tergabung di dalam manajemennya CRP Group ya, kan namanya CRP, Cita Rasa Prima Group. Maksudnya udah nggak tergabung di manajemen, jadi sekarang sih hanya sebagai founder aja kali ya, namanya founder sama ya salah satu shareholder-nya aja gitu. Jadi kalau sekarang, kemarin juga banyak tuh nanya, kesibukan apa sekarang? Aku bilang ya sekarang sih bantuin foodies aja gitu, jadi full time-nya di foodies. Karena kan kalau sebelumnya foodies-nya sendiri kan sebenarnya dia muncul tahun 2017, tapi sampai saat ini masih ada manajemennya gitu. Tapi kalau dulu
aku sama beberapa teman-teman itu hanya berlaku sebagai kontributornya aja kalau di sana. Jadi kontributor tuh jadi kayak ngisi kelasnya, ngisi podcastnya, yang kayak gitu-gitu dulu ya gitu. Karena kita nggak masuk di manajemen, itu pun dulu kita mensiasatinya itu di luar jam kerja. Karena kalau dulu kita masih di manajemen CRP kan waktu jam kerjanya itu ya harus dipakai sebagai yang memberikan kita gaji lah gitu kan. Jadi nggak boleh curang juga gitu. Jadi dulu kalau misalnya kita contribute misalnya kayak rekaman video atau rekaman podcast gitu, itu tuh dulu kita lakukan kalau nggak Sabtu Minggu malam biasanya. Jadi nggak ngambil waktu jam kerja. Karena tetap kalau buat aku sih tetap kita harus komitmen sih ya. Jadi kalau kita udah ada di sebuah manajemen ya sama aja sih kayak kalau dulu kan walaupun kita salah satu shareholder gitu, tapi kan pada saat kita masuk manajemen itu kan kita jadi karyawan ya, maksudnya punya digaji, punya tanggung jawab dan punya jam kerja. Jadi ya kita harus tetap penuhin gitu. Jadi makanya kalau sekarang kan karena udah nggak di manajemennya CRP lagi, ya kan udah nggak ada kewajiban target dan KPI di CRP-nya gitu. Jadi makanya sekarang aku lebih banyak bantuin di Foodies. Anyway, sekarang tuh udah berapa cabang ya itu tuh outlet kamu? Gak hafal sih tuh biasa sih. Gak terlalu hafal sih. Saking banyaknya ya, sampai nggak hafal. Bukan, sekarang karena udah nggak di manajemen jadinya nggak hafal jadinya nggak hafal gitu kalau ditanyain. Kalau dulu tuh kan part of the job kan, maksudnya kalau dulu kan as a PR nih dulu di CRP Group, ya lu kalau ditanya nggak boleh nggak tahu kalau dulu kan. Waduh, bisa dikemplang gue. Nggak boleh jawab kagak tahu nggak hafal tuh nggak boleh banget gitu kan. Kalau sekarang kan ya mungkin karena ya tetap masih ada yang buka, tapi kemarin karena kita pandemi COVID ini kan tetap ada yang terdampak, ada juga beberapa yang tutup. Cuma jumlah pastinya berapa nggak hafal guanya. Tapi ratusan lah ya. Udah 100 lebih kan kalau nggak salah kan terakhir kita ngobrol. Kayaknya kalau di jumlah antara abnormal sama bujangan kayaknya masih sih 100 lah. Terus jadi kemudian aku tuh baru tahu kan kamu di manajemen. Orang-orang taunya kan simple aja ya. Kak Sarita ini yang punya usaha-usaha tadi, terus sekarang juga Foodies. Wah, kalau yang punya itu pasti enak nih. Kerjanya enak, kapan aja bisa masuk, gitu. Bisa cuti kapan aja. Hanya kalau ngelihat dari Instagramnya itu kayaknya kerja mulu ini, Kak Sarita. Kerja mulu atau main-main mulu? Nggak tahu tuh ya. Kelihatannya kayak kerja terus. Dan ternyata gabung manajemen dan digaji ya. Artinya kalau gitu sebetulnya kemarin-kemarin itu jadi karyawan ya di perusahaan sendiri. Iya. Iya. Tapi kan ya maksudnya makanya ini yang maksudnya sebagian besar dari kita kadang tidak terlalu bisa membedakan ya. Maksudnya gini, kalau kita bikin perusahaan itu kan artinya kayak kita yang ngelahirin lah gitu, kita yang punya gitu kan, ngediriin perusahaan gitu. Otomatis kita juga pada saat mendirikan biasanya termasuk shareholder kan, pemegang saham itu kan yang punya artinya. Nah, tapi kan harus dibedain antara kita mendirikan sama punya saham sama manajemen, itu kan dua hal yang berbeda ya gitu. Jadi memang dulu sih dari awal memang kita sudah menggaris gitu bahwa kalau misalnya kita masuk manajemen, ya kita tetap punya target dan KPI, punya jam kerja, sama ya punya gaji gitu kan, bedanya itu ya. Tapi kalau misalnya kita cuma mau jadi shareholder aja misalnya, pasif kan artinya, nah itu nggak masuk di manajemen. Jadi artinya kalau nggak masuk di manajemen itu kan kita nggak punya gaji, nggak punya target kerja. Jadi kalau misalnya punya keinginan nih, kayak sekarang nih punya keinginan saran atau masukan, ya tetap bisa disampaikan gitu. Tapi disampaikan ke manajemen, keputusan untuk dilaksanakan atau enggaknya, ya tergantung manajemennya gitu kan. Maksudnya kita juga nggak punya hak untuk ini milih ini aja, ini itu aja gitu kan. Ya paling kita sebagai shareholder ya ketemunya nanti di RUPS aja tiap tahun laporan kan gitu. Itu rasanya kayak gimana ya? Rasanya kayak gimana kalau misalnya kita yang punya terus masuk di manajemen, kita kasih masukan terus manajemennya nggak terima, itu rasanya kayak gimana? Ya apa namanya ya konsekuensi sih ya. Memang maksudnya gini, kalau misalnya mau ngikutin emosi jiwa mah ya pasti kesel gitu ya. Tapi kan sebenarnya semua orang punya tanggung jawab masing-masing lah gitu. Maksudnya kan kita juga kan
sebelum gue sama teman-teman diriin si usaha-usaha ini juga kan kita pernah ya kerja sama orang lain kan gitu. Maksudnya pernah bekerja di perusahaan yang bukan kita diriin gitu. Nah, itu kan di sana kita bisa paham lah gitu. Maksudnya bisa ngerti bahwa ya memang manajemen itu ya seperti itu. Manajemen itu kan menghambanya kan ke stakeholder kan. Stakeholder itu kan banyak kan gitu. Nah, jadi ya pasti dia akan membela kepentingan itu. Soal idealisme itu kan, maksudnya kalau misalnya gue punya idealisme apa gitu kan, at the end tuh kan pada saat perusahaannya makin besar, ya at the end idealismenya itu berat gitu ya untuk kita. Maksudnya gini, makin besar itu artinya pada saat perusahaannya itu yang apa namanya, shareholder-nya bertambah banyak lagi, itu kan at the end kitanya itu tergantung apakah menjadi mayoritas atau enggak gitu. Kalau misalnya udah enggak, otomatis idealisme kita pasti akan kalah gitu dengan kepentingan yang lain di manajemen gitu. Tapi kalau misalnya membesar tapi misalnya dengan purpose yang sama misalnya, atau membesarnya itu enggak dengan apa ya ngomongnya ya, tidak dengan kayak apa ya, suntikan dana yang luar biasa lagi. Nah, to be honest, gue sih ngerasa kita sebenarnya harusnya masih bisa mempertahankan idealisme. Tapi itu yang gue pelajari pada akhirnya, oh ternyata gini ya, ternyata kalau misalnya kita perusahaannya skala sekian, oh gamenya tuh beda gitu. Misalnya kayak gini lah, misalnya kita punya 1-2 cabang, itu kan masih mirip-mirip tuh. Begitu masuk ke angka 5, itu kan udah lain lagi gamenya. Begitu masuk ke angka 10, lain lagi gamenya. Maksudnya banyak hal-hal yang kita dulu nggak ngerti, oh ternyata begini ya gitu. Kemudian dari 10 bisa jadi 20, itu kan juga beda lagi ya. Baik dari scope, baik dari macam-macam lah gitu. Maksudnya banyak lah ternyata. Jadi kalau kayak gitu menurut kamu ya, kalau bisnis modern itu harus kayak begitu nggak sih? Maksudnya kan gini, yang umum itu ya, kita owner yang punya duluan, founder itu biasanya kemudian kalau bikin usaha jadi CEO-nya gitu ya. Yang paling ngerti, yang paling tahu gitu. Iya. Nah, kira-kira harus kayak begitu nggak? Maksudnya bahwa artinya kan kalau kayak gitu, Sarita bilang bahwa saya bukan yang paling jago nih di bisnis ini nih. Jadi harus hire orang gitu untuk jadiin manajemen gitu. Apakah itu condition untuk jadi besar? Biar usaha-usaha teman-teman kita nih yang nonton juga jadi besar itu kita harus tahu nih bahwa owner itu nggak harus jadi leadernya gitu. Sebenarnya plus minus sih, jadi gue nggak bisa bilang lebih bagus yang mana ya, plus minus gitu. Karena kan tergantung kita, yang pertama model bisnisnya seperti apa gitu. Kalau misalnya model bisnisnya mau gamenya itu scalable, gede dan cepat gitu kan. Ya kalau kita sebagai foundernya bisa jadi CEO is a good thing sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang ada kondisi di mana kita itu secara skill, secara capability itu kadang-kadang tidak, kalau periode cepat banget ya, kadang-kadang kitanya yang tidak siap gitu kan, kitanya yang nggak bisa skill dan capability itu kadang-kadang nggak bisa mengejar dengan game yang baru. Karena kan kalau misalnya kita scalable-nya cepat, nah kadang-kadang kitanya belajarnya nggak secepat itu kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya kita bisa belajarnya sama kencangnya sama pertumbuhan perusahaannya, is a good thing sebenarnya kalau kita yang tetap jadi CEO. Kenapa? Karena kan kita yang bisa mengarahkan si perusahaan itu ke depannya mau seperti apa. Karena kan keputusannya itu di manajemen kan sebenarnya ya. Gitu. Tapi ya ada kondisi di mana kadang-kadang kalau misalnya kita pengen perusahaannya membesar dan cepat sekali gitu, kadang-kadang ya memang harus ada beberapa hal yang dikorbankan lah gitu. Maksudnya ya kalau gue nggak bisa jadi CEO ya harus, karena perusahaannya harus gede gitu kan, masa harus nungguin gue belajar jadi nggak beres-beres kan gitu. Tapi ya ada juga beberapa model bisnis yang misalnya nih, oh gue pengen besarnya organik aja. Organik tuh maksudnya nggak dengan round itu loh, nggak dengan suntikan dana yang cepat dan suntikan dana terus membesarnya cepat, suntikan dana lagi membesarnya kencang lagi gitu. Ada orang yang organik pengennya bertumbuhnya dari kecil, ya bertumbuhnya cukup
nggak terlalu eksponensial gitu, nggak langsung kenceng banget. Nah sebenarnya ya balik lagi gitu, nggak ada, menurut gue sih nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus gitu, karena ya semuanya tergantung kondisi kan. Maksudnya ada juga orang yang dia misalnya usahanya cuma satu gitu kan di daerah tertentu gitu, tapi dia di daerah tertentu usahanya satu tapi menguasai daerah itu gitu kan gitu. Dan misalnya kayak apa ya, kayak ini sih biasa yang biasa tuh kalau kalau kita pergi, pasti pernah traveling lah ya, kalau kita pergi ke beberapa tempat tertentu itu kan sering banget ya kita mencari kuliner makanan khas daerah itu kan. Nah biasanya tuh kan makanan khas di daerah tertentu itu kan dia menguasai market di situ kan gitu, kuat banget lah gitu, baik itu secara brand, baik itu secara salesnya kan ramai terus apa terus. Nah sebenarnya sih kalau menurut gue kalau memang mau bisnisnya nggak scalable sampai ke seluruh Indonesia juga, it's a good thing juga gitu. Maksudnya bukan sesuatu bisnis yang nggak scalable untuk di scale ke berbagai kota di Indonesia, itu juga bukan berarti bisnis yang jelek gitu. Kalau bisa merajai apa daerah itu ya why not juga. Menurut gue sih cukup keren juga sih gitu. Maksudnya kalau di Bandung kan, kalau pernah tahu gitu kan, di Bandung misalnya ada kayak Kartika Sari misalnya, itu kan luar biasa ya. Maksudnya kalau ditanya dia ada nggak sih di Jakarta kan nggak, ada nggak di Bogor nggak ada juga. Tapi pada saat kita datang ke Bandung tuh kan masih banyak orang yang merasa pokoknya gue harus ke Kartika Sari gitu kan. Nggak, kalau ke Bandung pokoknya harus ke sana, either itu makan di sana atau minimal gue harus beli oleh-oleh dari Kartika Sari kan gitu. Tapi kan apakah si Kartika Sari bisnisnya jelek kan? Enggak. Gitu kan. Iya, maksudnya jadi kalau menurut gue sih tergantung model bisnisnya juga gitu. Kalau misalnya kita pengen jalannya pelan-pelan juga, sebenarnya nggak ada masalah juga gitu kan. Dan kalau misalnya jalan pelan-pelan itu kan ada sisi positifnya, itu kalau kita masih mau mimpin di manajemennya itu masih kekejar lah, asal jangan malas banget kan belajarnya gitu. Harusnya sih gitu sih ya menurut gue ya. Jadi kalau gitu dari awal si pengusaha ini seharusnya ya tahu ini bisnisnya mau growing-nya kayak gimana gitu ya, supaya bisa tepat strateginya ya. Growing-nya gimana, sama menurut gue sih model bisnisnya ya. Maksudnya kan model bisnis, maksudnya kayak industri kuliner aja misalnya kan, ada orang yang model bisnisnya itu misalnya outlet gitu kan, buka tempat makan di mana-mana, titiknya banyak physically gitu. Tapi kan sekarang juga ada yang misalnya kulinernya itu cloud kitchen misalnya, which is itu kan juga banyak plus minusnya juga. Dan apa ya, menurut gue sih nggak ada yang lebih ideal, satu model bisnis nggak ada yang lebih ideal dari yang lainnya gitu. Semuanya depend on capability gitu kan, maksudnya capability kitanya sebagai pebisnisnya gitu, sama tergantung dari si target marketnya juga siapa kan, apa ya, atau misalnya mau pakai punya produk tapi mau dipasarkannya misalnya gitu secara buka reseller, dropshipper atau affiliate kan sekarang juga lagi booming nih gara-gara pandemik ini kan gitu. Mau jualannya seperti itu juga sebenarnya menurut gue sih sah-sah aja gitu. Bukan berarti kalau gue jualannya pakai sistem reseller itu jadi buruk kan gitu. Banyak kok yang berhasil juga, kita aja yang nggak tahu. Jadi penting lah ya kita tahu model bisnisnya kayak gimana. Nah, model bisnisnya kayak gimana nanti aja ya. Talk show yang kedua ya. Atau ke foodies ya, belajar model bisnis sekarang. Iya kan?